Gianni Infantino akan datang ke Indonesia pada Piala Dunia U17 dan cek training center di Ibu Kota Nusantara. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan kembali datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Erick Thohir mengatakan bahwa Infantino bakal menonton Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini. Selain itu, Infantino juga disebut Erick Thohir akan melihat calon pusat pelatihan timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam setahun terakhir, Infantino sering berkunjung ke Indonesia. Pertama pada Oktober 2022 pasca tragedi Kanjuruhan. Pria asal Swiss itu bertemu dengan Presiden Jokowi hingga Erick Thohir sekitar sebulan berselang. Infantino juga hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali bersama pimpinan negara lainnya plus dari Uni Eropa. Pada 5 September 2023, PSSI mengumumkan tender umum untuk pendirian pemusatan latihan timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Pusat pelatihan timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara itu akan diisi oleh berbagai macam fasilitas seperti 8 lapangan, pusat kebugaran, kolam renang, hingga perkantoran. Dikebut proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sudah di DPR. Proses naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia terus dikebut. Dua pemain itu adalah Jay Itzes dan Nathan Chu Aon. Terkini urusan naturalisasi Jay Itzes maupun Nathan Chu Aon sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Di lokasi yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Federasi dan Menpora saling bersinergi untuk bisa merampungkan naturalisasi dua pemain kelahiran Belanda tersebut. Sejatinya, Erick Thohir menginginkan Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Termasuk saat timnas Indonesia memulai perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang mulai bergulir pada November 2023 hingga Juni 2024. Menempati grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebelumnya, Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sudah didatangkan ke Indonesia untuk menghadap Erick Thohir. Kedatangan Nathan Chu Aon bertepatan saat timnas Indonesia berlaga pada leg I putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Brunei Darussalam. Nathan Chu Aon pun langsung menjadi pusat perhatian supporter dan menerima sambutan hangat. Nathan Chu Aon bahkan diperkenalkan Erick Thohir ke Presiden Joko Widodo yang berada di tribune VIP. Saat itu pemain Swansea City tersebut mengaku sangat terkesan dengan atmosfer SUGBK. Erick Thohir pastikan proses naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan, segera diambil sumpah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Justin Hubner kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan Presiden diterbitkan. Setelah itu baru diambil sumpah warga negara Indonesia. Sejatinya naturalisasi dari Justin Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Akan tetapi jelang proses akhir naturalisasi Justin Hubner urung berpindah ke warganegaraan. Bahkan Justin Hubner sempat dipanggil ke timnas U20 Belanda di saat proses naturalisasi masih berjalan. Awalnya Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, rencana tersebut batal terwujud lantaran timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia. Dikarenakan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sudah promosi ke timnas Indonesia.
Timnas Indonesia sendiri terdekat akan memulai perjuangan di grup F kualifikasi Piala Dunia. Menempati grup F, Timnas Indonesia bersaing dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bisa bawa Timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam. Kemenangan tim merah putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama Timnas Indonesia. Hal ini karena tim merah putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam Tat Hao 247. Artikel itu mengulas komentar Shin Tae-yong beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina. Dalam laporan tersebut, Tat Hao 247 menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam menyebut mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar Timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika Timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi Timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Untuk menunjukkan keseriusannya, tim analis Timnas Indonesia bahkan sudah diberangkatkan memantau pertandingan Irak versus Yordania. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memang beberapa waktu lalu juga membeberkan bahwa tim analis sudah diberangkatkan untuk memantau kekuatan Irak. Nova juga menekankan bahwa Shin Tae-yong yakin bahwa Timnas Indonesia bisa lolos nantinya. Pernyataan Nova Arianto ini pun disoroti oleh media Vietnam tersebut.